Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Rusia-Ukraina. Tugas mata kuliah PKN, mohon disimak ya. Lanjut slide 2. Perkenalkan, perkenalkan kami dari kelompok satu. Nama saya Nur Muhammad Fahrul Rozi. Terus, di Oh, nama saya Anggi Kurniawan. Lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Sandi Agung Saputro dengan NIM 44210671. Ya, perkenalkan nama saya Dejati Purwanto. Ya, perkenalkan nama saya Ramadika Maulana. ya, baik. Terus, kisar dari konflik Rusia-Ukraina. Kenapa sih perang ini terjadi? Perang Rusia-Ukraina terjadi karena Rusia tidak ingin Ukraina terlalu dekat dengan negara-negara Barat seperti Amerika, Uni Eropa. Rusia juga takut kalau Ukraina masuk NATO karena itu bisa mengancam posisi Rusia sendiri. Pada tahun 2014, Rusia merebut wilayah Crimea dari Ukraina dan sejak itu hubungan makin memanas. Akhirnya pada 24 Februari 2022, Rusia menyerang Ukraina secara besar-besaran. Rusia bilang mereka ingin melindungi rakyat Ukraina, tapi banyak negara menganggap itu invasi tanpa alasan yang sah. Ukraina melawan, dan sampai sekarang perang masih berlangsung. Negara-negara lain banyak yang bantu Ukraina dan memberi sanksi kepada Rusia. Terus, awal mulanya terpecahnya Uni Soviet. Uni Soviet adalah negara komunis besar yang berdiri sejak tahun 1922 dan terdiri dari 15 republik termasuk Ukraina. Pada tahun 1980-an, ekonomi Uni Soviet melemah dan muncul ketidakpuasan terhadap kepemerintahan. Reformasi dari Mikhail Gorbachev seperti Glasnost, keterbukaan, dan perestroika, restrukturisasi malah mempercepat keruntuhan. Banyak republik, termasuk Ukraina, mulai menuntut kemerdekaan. Nasionalisme lokal meningkat. Akhirnya, pada 9 Desember 1991, Uni Soviet resmi bubar setelah tiga negara besar seperti Rusia, Ukraina, dan Belarus menandatangani perjanjian Belazeva yang menyatakan Uni Soviet tidak ada lagi. Ukraina menyatakan kemerdekaan pada 24 Agustus 1991 dan hasil referendum pada Desember 1991 menunjukkan bahwa mayoritas rakyat mendukung kemerdekaan tersebut. Setelah kemerdekaan, hubungan Ukraina dan Rusia naik turun, terutama pada isu politik, ekonomi, etnis dari Ukraina. Konflik modern ketegangan memuncak pada tahun 2014. Rusia mencaplok Crimea dan mendukung separatis Ukraina Timur yang berujung konflik yang masih berlangsung hingga hari ini. Terus dilanjutkan pada Anggi. Baik, saya akan menjelaskan tentang identifikasi ya. Untuk melanjutkan dari penjelasan teman saya sebelumnya. Yang pertama, setelah merdeka, Ukraina mulai menentukan jalur politik dan ekonominya sendiri. Yang kedua, kadang dekat dengan Barat atau Uni Eropa atau kadang tetap punya hubungan dengan Rusia, terutama di masa awal kemerdekaan. Yang ketiga, tapi makin lama, terutama setelah tahun 2004, Revolusi Oranye dan 2014, Revolusi Maidan, Ukraina semakin condong ke Barat. Yang keempat, Rusia melihat ini sebagai ancaman terhadap pengaruhnya karena kehilangan kontrol atas wilayah yang dianggap kawasan dekat. Slide selanjutnya, clue. Samping ada peta, saya akan menjelaskan tentang clue ini. Dulu Rusia dan Ukraina sama-sama bagian dari Uni Soviet, negara besar yang terdiri dari banyak republik. Rusia jadi pusat kekuasaan, dan Ukraina dianggap penting karena letaknya strategis, kayak sumber daya, serta jadi markas militer Soviet di Crimea.
Setelah Uni Soviet bubar tahun 1991, Ukraina jadi negara merdeka. Tapi banyak elit Rusia termasuk Putin masih menganggap Ukraina bagian dari dunia Rusia. Rusiki Mir, bukan negara asing. Dari sudut pandang ini, Ukraina dianggap saudara yang nyasar, bukan tetangga yang harus dihormati kedaulatannya. Slide selanjutnya. Latar belakang, sejak 24 Februari 2022, dunia menyaksikan pecahnya konflik besar antara Rusia dan Ukraina. Tapi ketegangan ini sebenarnya sudah berlangsung jauh sebelum itu. Bahkan sejak sebelum Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Ukraina yang dulunya bagian dari Uni Soviet memilih jalan sendiri setelah merdeka membangun hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara barat seperti Uni Eropa dan NATO. Langkah ini dipandang Rusia sebagai ancaman langsung terhadap pengaruh dan keamanan mereka di kawasan Eropa Timur, yang selama ini dianggap sebagai wilayah tradisional kekuasaan mereka. Ketegangan memuncak pada tahun 2014 ketika Rusia mencaplok wilayah Crimea dari Ukraina. Di wilayah timur Ukraina, khususnya Donbas, kelompok separatis pro-Rusia mulai muncul dan terlibat konflik bersenjata dengan perintah Ukraina dengan dugaan kuat dukungan militer dari Rusia. Puncaknya terjadi pada awal 2022 saat Rusia meluncurkan invasi militer besar-besaran. Mereka menyebutnya sebagai operasi militer khusus untuk melindungi warga berbahasa Rusia dan menyingkirkan unsur Nazi dan pemerintah Ukraina narasi yang ditolak oleh banyak negara dan lembaga internasional. Slide selanjutnya, pelanggaran HAM. Invasi Rusia ke Ukraina membawa dampak besar bukan hanya secara politik dan militer tetapi juga kemanusiaan. Seiring berjalannya perang, berbagai laporan pelanggaran hak asasi manusia mulai muncul ke permukaan. Rumah sakit, sekolah, dan pemukiman warga sipil menjadi sasaran serangan. Ada laporan tentang penyiksaan, kekerasan seksual, eksekusi di luar hukum, hingga deportasi paksa anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia. Banyak organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amnesty International, dan Human Rights Watch mendokumentasikan bukti kekejaman tersebut. Tindakan Rusia dianggap melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Slide selanjutnya. Why? Rusia Ukraina. Kajian terhadap konflik Rusia Ukraina menjadi sangat penting. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, menilai siapa saja yang bertanggung jawab secara hukum, dan mengevaluasi bagaimana komunitas internasional dapat mendorong keadilan bagi para korban melalui mekanisme hukum dan prinsip keadilan global. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan secara singkat untuk hak asasi manusia universal, hukum humaniter, internasional, teori keadilan global. Hukum internasional yang melindungi hak-hak tersebut dalam segala kondisi, termasuk dalam konflik bersenjata. Hak atas hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan perlindungan hukum adalah hak yang tidak dapat dikurangi, bahkan dalam situasi darurat atau peperangan, menurut Universal Declaration of Human Rights atau UDHR tahun 1948. Yang kedua, hukum humaniter internasional. Salah satu cabang khusus dari hukum internasional publik adalah hukum humaniter internasional atau bisa disingkat HHI, yang mengatur bagaimana negara dan aktor bersenjata berperilaku selama konflik bersenjata, dengan tujuan utama untuk melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran seperti warga sipil, tenaga medis, dan tawanan perang. Konvensi Jenewa 1949 bersama dengan protokol tambahan 1 dan 2 adalah instrumen utama HHI. Aturan-aturan tegas ini memberikan perlindungan terhadap korban konflik dan membatasi penggunaan kekuatan militer. Yang ketiga, teori keadilan global. Teori keadilan global berbicara tentang bagaimana kekuasaan dan tanggung jawab dibagi dalam dunia internasional, terutama dalam hal hak asasi manusia dan hubungan antar negara. Penghormatan bersama terhadap kedaulatan negara dan hak asasi manusia universal adalah dasar masyarakat internasional ideal menurut John Rawls tahun 1999 dalam The Law of Peoples. Untuk mencapai keadilan global, nilai-nilai dasar seperti kebebasan, martabat manusia, dan hak untuk hidup dalam damai harus dihormati. Baik, selanjutnya akan dibacakan teman saya.
Baik, terima kasih. Saya akan membahas terkait pelanggaran HAM yang terjadi akibat konflik Ukraina dan juga Rusia. Pelanggaran HAM penting untuk kita bahas karena seberapa besar dan bahaya yang ditimbulkan oleh konflik terhadap kemanusiaan. Berdasarkan data dari PBB menunjukkan hingga Mei 2025 bahwa lebih dari 13.000 warga sipil tewas dan 31.000 lainnya luka-luka sebagian sebagai akibat dari serangan bersenjata, pengeboman, dan tindakan represif lainnya. Di pihak militer, diperkirakan 70.000 tentara Ukraina telah meninggal dalam pertempuran. Sementara korban militer Rusia berkisar 185.000 dan 260.000 dan sekitar 63.000 tentara Ukraina masih dianggap hilang atau ditawan. Angka-angka tersebut menunjukkan bahaya yang sangat besar bagi hak atas hidup, keamanan, dan martabat manusia. Situasi ini mendukung keyakinan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik humaniter internasional secara teratur terjadi selama konflik bersenjata ini berlangsung. Selanjutnya, oke, saya akan bahas dari sisi Ukrainanya. Dalam konflik Rusia dan Ukraina, deportasi paksa anak-anak Ukraina dari wilayah penduduk ke wilayah Rusia atau ke wilayah yang dikuasai Rusia adalah salah satu pelanggaran yang paling mengkhawatirkan. Karena ada ribuan anak telah diculik, dipindahkan, atau diadopsi secara ilegal oleh keluarga Rusia tanpa persetujuan yang sah orang tua atau wali hukum mereka. Menurut data yang ada, yang dikumpulkan oleh pemerintah Ukraina dan organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan United Nations Independent International Commission of Inquiry on Ukraine. Selanjutnya, oke, saya akan membahas tentang aspek hukumnya. Dari Konvensi Jenewa 4 1949 secara eksplisit melarang pemindahan paksa warga sipil dari wilayah pendudukan pada pasal 49. Konvensi Jenewa sendiri adalah serangkaian perjanjian internasional yang mengatur perlindungan terhadap korban perang seperti tentara yang terluka, tahanan perang, dan warga sipil. Konvensi tentang hak anak atau CRC juga melarang pemindahan lintas batas tanpa persetujuan orang tua dan menjalin perlindungan anak-anak dari eksploitasi, kehilangan identitas, dan pemisahan paksa dari keluarganya. Konvensi Genosida 1948 pasal 2E menyebutkan bahwa pemindahan paksa anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya ke kelompok lain. Konvensi Genosida sendiri adalah bentuk komitmen dunia internasional untuk melindungi kelompok manusia dari pemusnahan massal dan memastikan bahwa kejahatan semacam itu tidak luput dari hukuman. Oke, boleh next selanjutnya. Ya, tanggapan dari internasional. Pada Maret 2023, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Belova didakwa atas keterlibatan langsung dalam deportasi anak-anak oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Ini merupakan langkah hukum penting pertama dalam penyelesaian kejahatan perang yang terjadi di Ukraina. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Ini adalah implikasi hukum internasional serangan terhadap infrastruktur sipil yang tidak proporsional atau tidak membedakan antara target militer dan non-militer dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang menurut Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Pasal 8. Jika serangan dilakukan secara sistematis dan disengaja terhadap warga sipil atau objek sipil, pelaku termasuk komandan militer dan otoritas negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individu. Tanggung jawab hukum internasional Pasal 2 Ayat 4, Piagam PBB melarang agresi terhadap negara berdaulat
Vladimir Putin telah ditahan karena deportasi anak oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Dewan HAM PBB dan Komisi Penyelidik juga melacak bukti pelanggaran. Slide selanjutnya. Tantangan komunitas internasional. Rusia menerima sejumlah sanksi dari Uni Eropa termasuk pembatasan ekonomi, pembekuan aset, dan pelanggaran ekspor teknologi militer. Selain itu, negara-negara seperti Jerman dan Prancis juga mendukung upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Penyelidik Internasional Independen PBB tentang Ukraina. Kanada, Australia, dan negara-negara G7 lainnya juga membantu Ukraina dengan bantuan militer dan kemanusiaan, sambil menekan Rusia secara diplomatik di berbagai forum internasional. Slide selanjutnya, untuk kesimpulan, meskipun tanggapan komunitas internasional menunjukkan perpecahan global akibat perbedaan kepentingan strategis dan ekonomi, ia juga menunjukkan solidaritas yang kuat dari negara-negara Barat. Sikap yang tidak konsisten ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan universal bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi penegakan hukum internasional. Lalu perang Rusia dan Ukraina ini juga bukan hanya sekedar konflik dua negara, ini adalah cerminan dari benturan kepentingan geopolitik yang lebih besar antara Timur dan Barat. Sejak runtuhnya Uni Soviet, Rusia melihat Ukraina sebagai bagian dari pengaruh tradisionalnya. Ketika Ukraina memilih mendekat ke Barat dan menjauh dari Rusia, hal itu memicu ketegangan besar. Invasi pada tahun 2022 adalah puncaknya, dan ini menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat serius. Kita tidak bisa melihat konflik ini hanya dari sisi politik atau militer saja. Harus kita akui bahwa dampak terbesarnya justru dirasakan oleh masyarakat sipil. Ribuan nyawa hilang, jutaan orang mengungsi, dan banyak hak asasi manusia dilanggar secara terbuka. Perang ini menimbulkan pertanyaan penting bagi dunia, apakah hukum internasional dan prinsip keadilan global benar-benar bisa ditegakkan dalam menghadapi agresi seperti ini. Slide selanjutnya. Ya, ini ada saran. Yang pertama, penguatan lembaga internasional, institusi seperti Dewan Keamanan PBB dan ICC memerlukan reformasi struktural untuk menjadi lebih independen dan tidak terhambat oleh hak veto atau kepentingan politik negara tertentu. Dua, kerjasama multilateral, lalu perlindungan korban komunitas internasional harus memprioritaskan perlindungan korban, terutama anak-anak dan pengungsi, melalui akses ke bantuan kemanusiaan, pemulihan trauma, dan pemulangan yang aman. Lalu peningkatan kapasitas investigasi dukungan harus dilakukan untuk mendukung investigasi independen dan dokumentasi pelanggaran sehingga bukti dapat digunakan dalam proses hukum di masa depan. Yang terakhir, pendidikan dan diplomasi kemanusiaan. Negara-negara non-blok dan netral harus didorong untuk mengadopsi pendekatan yang lebih berfokus pada hak asasi manusia melalui diplomasi lunak dan pendidikan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada nilai-nilai universal. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, baik. Ini ada Jenderal Valery Gergely. Perang dimulai oleh prajurit karir dan diakhiri oleh guru insinyur akuntan. Di sini slide selanjutnya ada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia berkata hampir setiap orang memiliki setidaknya satu orang di telepon mereka yang tidak akan pernah mengangkat telepon lagi. Kutipan tersebut berasal dari pidato Zelensky saat peringatan 1 tahun perang pada bulan Februari. Dan selanjutnya, perang Rusia Ukraina bukan sekedar konflik dua negara, tapi juga berunturan kepentingan geopolitik global. Nah, dimulai dari perebutan pengaruh pasca runtuhnya Uni Soviet, perang ini menunjukkan bagaimana ambisi kekuasaan, keamanan nasional, dan identitas sejarah bisa berubah jadi bencana kemanusiaan. Invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022 mengakibatkan krisis HAM serius jutaan fungsi dan ketegangan internasional. Dunia dihadapkan pada ujian besar, apakah hukum internasional dan keadilan global mampu berdiri tegak melawan agresi dan pelanggaran. Baik, terima kasih
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.